Halo Sobat Trader, apa kabar Anda saat ini? Semoga kita semua dalam kondisi terbaik ya. Kembali kami sajikan podcast dengan topik kali ini mengenai Bank Sentral, khususnya Bank Sentral negara-negara ekonomi maju yang memegang peranan penting dalam menggerakkan perdagangan mata uang. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa buat Sobat Trader yang belum subscribe, untuk mensubscribe channel YouTube kami dan tekan pada tanda lonceng dan gak ketinggalan podcast atau video kami selanjutnya. Yang udah subscribe, jangan lupa juga untuk mengklik tombol like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Apakah Bank Sentral itu? Bank Sentral itu adalah lembaga independen yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk membantu mengelola industri perbankan komersial atau industri keuangan ya. Selain itu, Bank Sentral juga menetapkan suku bunga dan meningkatkan stabilitas keuangan di negerinya. Lalu, apa aja peranan dari Bank Sentral itu? Terutama untuk pasar forex. Oke, Bank Sentral memiliki peranan yang paling utama, yakni bertanggung jawab atas menjaga kondisi inflasi demi kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta berkontribusi menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika Bank Sentral menganggap perlu untuk bertindak, mereka akan melakukan intervensi di pasar, sejalan dengan kerangka kebijakan moneter yang sudah ditetapkan. Penerapan kebijakan tersebut juga sangat dipantau dan diantisipasi oleh para pelaku pasar yang ingin memanfaatkan pergerakan mata uang yang akan diperdagangkan. Jadi Bank Sentral juga melakukan intervensi di pasar keuangan dengan memanfaatkan dua hal berikut. Satu, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini menggambarkan proses di mana pemerintah membeli dan menjual sekuritas pemerintah, biasanya sih dalam bentuk obligasi di pasar terbuka, dengan tujuan perluasan atau mengontrak jumlah uang di sistem perbankan. Kedua, suku bunga. Suku bunga Bank Sentral atau sering disebut sebagai diskonto atau suku bunga dana federal. Itu biasanya sih untuk Federal Reserve ya, ditetapkan oleh Komite Kebijakan Moneter dengan maksud untuk meningkatkan atau menurunkan aktivitas ekonomi. Ini mungkin bentuk kontraintuitif, namun ekonomi yang terlalu panas menyebabkan inflasi, dan inilah yang harus diupayakan oleh Bank Sentral, menjaga inflasi pada tingkat yang seimbang. Bank Sentral juga bertindak sebagai lender of last resort. Di sini, jika pemerintah memiliki rasio utang terhadap PDB yang moderat dan gagal mengumpulkan uang melalui lelang obligasi, Bank Sentral dapat meminjamkan uang kepada pemerintah guna memenuhi kekurangan likuiditas sementara. Memiliki Bank Sentral sebagai lender of last resort meningkatkan kepercayaan investor. Investor lebih tenang karena pemerintah akan memenuhi kewajiban hutangnya. Dan ini berarti menurunkan biaya pinjaman pemerintah. Lalu mana saja yang disebut dengan Bank Sentral utama? Mungkin itu ada jadi pertanyaan kita ya. Bank Sentral utama ini sangat erat kaitannya dengan mata uang yang sangat mempengaruhi perdagangan mata uang utama yang diperdagangkan di pasar. Sebut saja seperti dolar AS, euro, pound sterling, yen, atau dolar Kanada atau Swiss franc. Oke, kita ke Amerika. Di Amerika, Bank Sentral disebut dengan Federal Reserve atau Federal Reserve Bank. Federal Reserve Bank atau yang disingkat dengan The Fed mengawasi mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Seperti kita ketahui, dolar ya mata uang dunia lah. Hampir di semua lini perdagangan dunia itu menggunakan dolar. Setiap langkah The Fed ini memiliki implikasi tidak hanya terhadap dolar AS, tapi juga terhadap mata uang lainnya loh. Selanjutnya kita ke Eropa. Di Eropa itu ada namanya European Central Bank. Nggak sama seperti bank sentral lain. Bank sentral Eropa ini berfungsi sebagai bank sentral untuk semua negara anggota di Uni Eropa. European Central Bank atau disingkat ECB memprioritaskan pengamanan nilai euro dan menjaga stabilitas harga. Seperti kita ketahui, euro adalah mata uang kedua yang paling banyak beredar di dunia, dan oleh karena itu sangat menarik perhatian bagi para trader forex.
Selanjutnya ada Bank of England. Bank of England beroperasi sebagai bank sentral Inggris dan memiliki dua tujuan. Ya, mirip sih dengan Federal Reserve. Tugasnya ya menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Inggris beroperasi menggunakan model dual puncak ketika mengatur industri keuangan, dengan satu puncak adalah Financial Conduct Authority atau disingkat FCA, yang lainnya Prudential Regulating Authority atau disingkat dengan PRA. Oke, mewakili Asia ada Bank of Japan. Bank of Japan atau disingkat dengan BOJ adalah bank sentral milik Jepang. Ini juga melakukan langkah yang sama seperti bank sentral lainnya, yakni memprioritaskan stabilitas harga dan operasi yang stabil dari sistem pembayaran dan penyelesaian. Tapi masih ada beberapa bank sentral di mana mata uangnya termasuk mata uang utama atau yang lebih dikenal dengan major currency, yang mana bank sentral tersebut mempengaruhi perdagangan mata uang negara itu dengan mata uang mayoritas lainnya. Malah juga mempengaruhi perdagangan mata uang negara asalnya dengan mata uang lainnya selain major currency atau sering dikenal dengan cross currency. Yang pertama itu ada Reserve Bank of Australia atau disingkat dengan RBA, yang mempengaruhi perdagangan dolar Australia. Selanjutnya ada Reserve Bank of New Zealand atau disingkat RBNZ lah bahasa Indonesianya, yang kebijakannya mempengaruhi perdagangan dolar Selandia Baru tentunya. Kemudian ada Bank of Canada, disingkat dengan BOC, yang mempengaruhi perdagangan dolar Kanada. Oke, selanjutnya tanggung jawab dari bank sentral itu sendiri. Bank sentral didirikan untuk memenuhi amanat dalam melayani kepentingan publik. Meskipun tanggung jawab bank sentral semua negara antar negara mungkin berbeda, tapi tanggung jawab utamanya dapat dipastikan sama. Ini satu, mencapai dan mempertahankan kestabilan harga. Di sini bank sentral bertugas melindungi nilai mata uang negaranya. Caranya ya dengan menjaga tingkat inflasi. Kedua, mendorong stabilitas sistem keuangan. Bank sentral mewajibkan bank umum untuk melakukan serangkaian uji stres untuk mengurangi risiko sistemis di sektor keuangan. Selanjutnya yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Secara umum ada dua jalan utama di mana suatu negara dapat merangsang ekonominya. Upaya ini melalui kebijakan fiskal atau belanja pemerintah atau kebijakan moneter. Ketika pemerintah telah kehabisan anggarannya, bank sentral masih dapat memulai kebijakan moneter sebagai upaya untuk merangsang perekonomian. Lalu yang keempat, bank sentral mengawasi dan mengatur lembaga keuangan. Di sini tugasnya mengatur dan mengawasi bank komersial demi kepentingan umum. Lalu yang kelima, upaya mengecilkan pengangguran. Ya, selain menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan yang berkelanjutan, bank sentral juga berkepentingan untuk meminimalkan pengangguran. Ini adalah salah satu tujuan dari Federal Reserve. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana bank sentral mempengaruhi pasar forex? Para trader kerap mencerna bahasa yang digunakan oleh ketua bank sentral untuk mencari petunjuk. Apakah bank sentral kemungkinan akan menaikkan atau menurunkan suku bunga? Bahasa yang ditafsirkan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan suku bunga atau disebut sebagai hawkish atau dovish. Petunjuk halus ini disebut sebagai panduan ke depan dan berpotensi untuk menggerakkan mata uang. Para trader yang yakin bank sentral akan memulai siklus kenaikan suku bunga akan melakukan posisi panjang atau posisi buy ya terhadap mata uang terkait. Sementara yang mengantisipasi sikap dovish dari bank sentral akan berusaha mempertahankan posisi short atau posisi sell. Pergerakan suku bunga bank sentral memberi trader peluang untuk bertransaksi berdasarkan perbedaan suku bunga antara mata uang dua negara melalui carry trade. Trader dengan strategi ini ingin menerima suku bunga overnight untuk mentransaksikan mata uang dengan imbal hasil tinggi terhadap mata uang dengan imbal hasil rendah. Oke sobat trader,
Itu tadi sekilas penjelasan mengenai apa itu bank sentral, apa peran dari bank sentral itu. Nantikan podcast kami selanjutnya ya, di mana kita akan bahas satu persatu bank sentral utama, beserta dengan peran dan apa yang mereka lakukan. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan ikuti prokes untuk menghindari dari paparan COVID-19. Oh ya, Sobat Trader, jangan lupa like, komen, share, dan yang paling penting, Sobat Trader, subscribe channel YouTube kami bagi yang belum subscribe. Trade by yourself and safe trading.